Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia biasa. Dia melihat-lihat tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Nascent Soul ke tahap Spirit Savoring. Bahkan pil tidak berguna kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemisahan roh, seseorang harus mempelajari surga dan memperoleh dao mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte manapun setelah memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sekte tidak akan banyak membantunya mencapai tahap pemisahan roh. Jika dia ingin bergabung dengan sebuah sekte dan menjadi anggota inti, itu akan memakan banyak waktu. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Dari 400 tahun pengalamannya dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan para kultivator pemutusan roh lainnya, dia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah lama menapaki jalan berdarah dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan pemahaman akan surga. Ia punya firasat bahwa jika ia terus menapaki jalan ini, ia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemisahan roh. Kenyataannya, tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya bukanlah Nascent Soul. Alam Ji dari tubuh utamanya menghalangi tubuh utamanya untuk mencapai tahap Nascent Soul. Jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap Nascent Soul. Saat berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur lelap sementara avatarnya keluar. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang alam Ji-nya, jadi dia tidak akan bersikeras mencoba menerobos hambatan alam Ji-nya. Dia juga tidak akan lagi terlalu bergantung pada alam Ji. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta ajaib baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk melukai kultivator pemutus roh. Agar harta sihir ini bisa meningkat kekuatannya, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti kristal planet kultivasi dari negara kultivasi tingkat 6. Setelah menyerah pada alam Ji, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk menapaki jalan seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, ia mungkin memiliki kesempatan untuk memperoleh kristal tersebut. Kemudian, setelah ia menyempurnakannya, ia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos alam Ji-nya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan alam Ji dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah memperoleh pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan pembunuhan, dan jalan ini belum lengkap. Jika dia ingin memahami surga, maka dia harus memulai dari awal dan menjadi manusia biasa. Jika seseorang ingin menjadi abadi, ia harus menjadi manusia biasa terlebih dahulu. Sebelum dia menyadarinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia memperoleh sedikit pemahaman. Namun, petunjuk itu berlalu seperti kilat dan Wang Lin tidak dapat menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya lenyap seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Mata Wang Lin memancarkan cahaya aneh saat ia meraih sehelai daun willow. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hijaunya sambil berjalan di sepanjang jalan. Negara kultivasi tingkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao. Ada banyak kultivator dan jumlah manusia juga telah mencapai jumlah yang luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Mereka semua membawa barang bawaan, tidak seperti dirinya, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sejenak. Ia pergi ke pinggir jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Ia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan herba untuk mengisi keranjang tersebut. Wang Lin baru berjalan di jalan selama beberapa jam dan telah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat dengan menunggang kuda. Tak seorang pun dari mereka yang peduli pada Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan mengepulkan debu, tetapi Wang Lin tidak peduli. Dia membersihkan debu dari pakaiannya dan terus berjalan. Namun kali ini, dia hanya berjalan sebentar sebelum sebuah suara di belakangnya berteriak, "Beri jalan!" Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya saat lewat. Tak lama kemudian, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka hendak menabrak Wang Lin ketika penunggangnya tiba-tiba menarik tali kekang dengan kuat. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan bergerak ke samping. Baru setelah melangkah beberapa langkah ke depan, kuda itu berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana orang buta ini datang? Apakah kamu tidak punya mata?"
Wang Lin mengerutkan kening. Namun, tepat saat cambuk itu datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk itu, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuknya, menatap tajam ke arah Wang Lin, lalu pergi. Pria parubaya itu tidak melihat pria itu saat dia menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adik kecil, karena membuatmu takut. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi tolong maafkan aku." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Setelah itu, dia membersihkan debu dari pakaiannya. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang biasa tanpa tanda-tanda seorang seniman bela diri. Tetapi keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dengan saksama. Ia tersenyum dan berkata, "Nama aku Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ibu kota. Aku ingin tahu untuk apa adik kecil ini menuju ibu kota." Setelah itu, ia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik kecil ini seorang dokter keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan apapun dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Ia menggenggam kedua tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu menjerit, tetapi alih-alih maju, ia malah mundur. Wang Lin berbalik dan melihat 100 meter di belakangnya, sebuah kereta perlahan melaju-maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang berkuda yang menjaga kereta. Mata mereka semua berbinar. Kepala mereka tegak. Jelas bahwa mereka semua adalah ahli bela diri. Lu Xing berada di sisi kereta. Dia dekat dengan kereta, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat kereta itu, Wang Lin berdiri di pinggir jalan. Ketika kereta itu lewat di depannya, muncullah 4 orang berkuda di depannya yang menghalanginya naik kereta. Lu Xing menoleh ke arah Wang Lin dan matanya berbinar. Dia menggerakkan kudanya di samping Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu punya obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa orang itu mengira dia seorang dokter. Dengan emosinya, dia biasanya tidak akan peduli dengan hal ini, tetapi tiba-tiba dia memiliki sedikit wawasan. Untuk mencapai tahap pemisahan roh, dia harus mampu memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Memikirkannya, Wang Lin bertanya, "Apakah ada yang sakit?" Pria paruh baya itu ragu sejenak dan berkata, "Seorang gadis pembantu sakit dan kita masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil." Wang Lin melirik kereta dan berkata, "Biarkan aku melihat pasiennya." Lu Xing tersenyum kecut dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu punya obat yang bisa membantu? Jika kamu tidak punya, maka tidak perlu memeriksa pasien." Tepat pada saat itu, terdengar suara tua dari kereta. Katanya, "Lu Xing, orang ini sudah sering bepergian, mungkin dia punya obatnya." Lu Xing segera menjawab. Ia melompat turun dari kuda dan berkata, "Aku akan merepotkanmu, adik kecil." Wang Lin mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik ketika lelaki tua di dalam kereta itu terbatuk. Lu Xing segera menghentikan Wang Lin dan berkata, "Adik kecil, lihat saja dari sini, tidak perlu masuk ke dalam." Wang Lin mengerutkan kening. Berkat indera ketuhanannya, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta itu. Selain lelaki tua itu, ada 2 wanita cantik. Sangat jelas bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Orang yang sakit itu bukanlah pembantunya, melainkan majikannya. Dengan indera ketuhanannya, Wang Lin dapat melihat dengan jelas bahwa wanita itu sakit bukan karena angin jahat yang masuk ke dalam tubuhnya, melainkan karena gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Lin berkata, "Ulurkan tangan kami." Wanita di dalam kereta itu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskannya dan meraih keranjangnya. Dia mengambil sehelai daun dan mengalirkan energi spiritualnya ke dalamnya sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, "Minta dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok." Lu Xing menatap daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Dari sudut pandang manapun, itu hanyalah daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit karena ia merasa bahwa ia salah tentang pemuda ini. Jelas, pemuda ini bukanlah seorang dokter, melainkan orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat, siapapun dapat mengambil seikat daun dari pinggir jalan. Dia hendak membuang daun itu ketika tirai di kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua yang penuh kerutan keluar dan mengambil daun itu. Setelah melihatnya cukup lama, ekspresinya berubah saat dia berkata,
Don Willow berusia 100 tahun. Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin dan dengan hormat bertanya, apakah ada trik untuk menggunakan daun ini? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, memakannya mentah-mentah tidak apa-apa. Orang tua itu mengangguk cepat. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Kong menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan senyum masam dan berkata, adik kecil, karena kamu juga akan pergi ke ibu kota, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Wang Lin tersenyum dan berkata, saya butuh seekor kuda. Setelah Lu Xing mendengar ini, dia langsung berkata, Sunflower, serahkan kudamu. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun tersenyum pahit. Ia turun dari kuda dan membawanya ke sana. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, ia berbalik dan pergi.